Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-22. Ayat yang ke-22, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sayaquluna salasatun rabiuhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rahman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qul rabbi a'lamu bi'addatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illam mira'an dahiran wala tastakfi fihim minhum ahada. Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka 3 orang, yang keempat adalah anjingnya, dan yang lain mengatakan jumlah mereka 5 orang, yang keenam adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang goib, dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang, yang ke-8 adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Robku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja. Dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada siapapun. Tafsir ayat yang ke-22. Allah Ta'ala menceritakan tentang perselisihan ahli kitab mengenai jumlah Ashabul Kahfi. Sebuah perselisihan yang bertolak dari terkaan mereka terhadap perkara goib dan omongan mereka yang mengada-ngada terhadap peristiwa yang tidak mereka ketahui. Dan bahwasanya mereka terbagi menjadi 3 pendapat. Sebagian mereka mengatakan salasatun rabiuhum kalbuhum. Jumlah mereka 3 orang, yang keempat adalah anjingnya. Sebagian lain mengatakan khamsatun sadisuhum kalbuhum. Jumlah mereka 5 orang, yang keenam adalah anjingnya. 2 pendapat ini Allah sebutkan setelahnya sebagai bentuk terkaan dari mereka tentang perkara goib. Maka Allah menunjukkan kebatilan 2 pernyataan itu. Di antara mereka ada yang mengatakan sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Jumlah mereka 7 orang, yang ke-8 adalah anjingnya. Perkataan ini, wallahu a'lam, merupakan pendapat yang benar, karena Allah menggugurkan 2 pendapat pertama dan tidak mempermasalahkan perkataan berikutnya. Ini berarti menunjukkan kebenarannya. Perselisihan ini termasuk perbedaan pendapat yang tidak mengandung manfaat apapun, dan pengetahuan tentang jumlah mereka tidak menghasilkan kemaslahatan bagi manusia, baik secara agama ataupun dunia. Oleh karena itu, Allah berfirman, Qul Rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalilun. Katakanlah, Robku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Mereka itulah orang-orang yang selaras dengan kebenaran dan mengetahui kebenaran pendapat mereka. Fala tumari, karena itu janganlah kamu Muhammad berbantah, berdebat dan beradu argumentasi. Fihim illa mira'an dohiron, tentang hal mereka kecuali perbantahan lahir saja, yang berdasarkan ilmu dan keyakinan dan juga mengandung faidah. Adapun perbantahan berdasarkan kebodohan dan terkaan terhadap hal yang goib atau yang tidak ada faidahnya, baik pihak lawan, sosok yang suka menentang, atau permasalahan tersebut tidak penting dan tidak menghasilkan manfaat secara agama dengan mengetahuinya, seperti mengetahui jumlah para penghuni gua dan perkara serupa lainnya. Maka sesungguhnya banyak diskusi dan pembahasan yang berlarut-larut tentang masalah itu. Hanya menyia-nyiakan waktu untuk menyia-nyiakan waktu dan menggerogoti kecintaan hati kepada orang lain tanpa manfaat. Wala tastafti fihim, dan jangan kamu menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu. Maksudnya tentang perkara Ashabul Kahfi, minhum ahadan, kepada seorang pun dari mereka, yaitu ahli kitab.
Demikian itu karena landasan perkataan mereka tentang para penghuni gua adalah terkaan dan prasangka yang tidak berpengaruh terhadap kebenaran sedikit pun. Di dalamnya terdapat dalil larangan meminta fatwa kepada orang yang tidak layak untuk berfatwa, baik lantaran kedangkalan ilmunya dalam perkara yang ditanyakan atau karena dia tidak peduli dengan apapun yang telah dia ucapkan, tidak memiliki sifat wara' yang mengekangnya. Jika meminta fatwa kepada orang semacam ini dilarang, maka larangan terhadap dirinya untuk memberikan fatwa lebih ditekankan lagi. Pada ayat ini juga terkandung dalil bahwasanya seseorang tidak boleh dimintai fatwa dalam perkara tertentu tanpa menutup kesempatan pada masalah yang lain. Ia boleh diminta berfatwa dalam masalah yang ia kuasai, berbeda dengan masalah lainnya, karena Allah tidak melarang meminta fatwa kepada mereka secara mutlak. Tetapi Allah melarang meminta fatwa kepada mereka tentang kisah Ashabul Kahfi dan kejadian yang serupa dengannya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.